Kembali Sapa Indonesia Malam, polisi melakukan otopsi jenazah KD, terduga pencuri ayam yang meninggal dunia akibat diamuk massa. Otopsi dilakukan di kuburan desa Sidatapa, Kecamatan Banjar Buleleng, Bali, tempat korban dimakamkan Sabtu lalu. Otopsi dilakukan oleh tim dari Polres Tabanan dengan menurunkan tim Inafis dan perbantuan dari tim forensik RSUP Profesor Ngurah Denpasar, Bali. Otopsi dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban KD. Otopsi berlangsung sekitar 3 jam dan sempat tertunda karena keluarga korban pada awalnya menolak dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Karena awalnya dari pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Awalnya menolak. Ya, kami sampaikan secara persuasif juga melalui kepala desa di Sidatapa ini, akhirnya beliau berkenan membantu mengkomunikasikan dengan pihak keluarga. Dari 4 bulan terakhir ini ada 16 TKP kehilangan. Mungkin lebih dari 100 ayam sudah kita hilang. Kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang. Dari waktu ke waktu memang vigilante dianggap memiliki hubungan yang terbalik dengan kepercayaan terhadap otoritas penegakan hukum. Artinya, semakin rendah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas penegakan hukum, maka itu untuk di atas kertas aksi vigilante akan malang. Tangis histeris seorang anak terdengar saat mengetahui ayahnya meninggal akibat aksi amuk massa. Sang ayah, warga Sidatapa, Buleleng, berinisial KD, meninggal di amuk massa karena diduga mencuri ayam aduan. Aksi warga main hakim sendiri ini terjadi pada 24 Juli lalu. Warga Banjar, Dinas Juluk Legi, Batu Riti Tabanan, memergoki KD yang diduga mencuri ayam. Warga kemudian beramai-ramai mengejar KD. Warga berhasil menangkap KD dan kemudian diamuk massa hingga akhirnya meninggal dunia. Tak hanya menghakimi KD, warga juga merusak dan membakar sepeda motornya. KD meninggalkan 3 orang anak, 2 diantaranya masih duduk di bangku sekolah. Sang istri mengaku sebelum meninggal, KD pergi dari rumah tanpa memberi kabar. Udah pergi nggak bilang, saya cariin di sini, lapor sama Pak RT-nya sini. Dari baru ada kabar tapi sudah meninggal. Mau buruh Pak, buruh serabutan. Sejak Bapak ngasih kita nilainya? Ya menganyang, almarhum buruh menganyang, buruh serabutan. Setelah melakukan penyelidikan, memeriksa keterangan para saksi, serta mengumpulkan alat bukti, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa. Seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki. Tindakan kekerasan secara bersama-sama yang diduga dipicu oleh kemarahan dan juga emosi warga masyarakat ketika korban inisial S diduga tertangkap mencuri 2 ekor ayam jantan. Aksi pencurian ayam diduga menjadi pemantik kemarahan warga. Warga resah karena selama ini wilayahnya kerap kehilangan ayam aduan. Polisi mengimbau warga tak lagi main hakim sendiri dan menyerahkan kasus hukum ke polisi. Kami memahami
keresahan masyarakat atas adanya kasus kehilangan ternak. Namun kami menghimbau agar masyarakat tidak melakukan tindak main hakim sendiri, karena setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Sementara warga Baturiti menyatakan aksi pencurian ayam marak terjadi sejak 4 bulan terakhir. Aksi menghakimi terduga pencuri ayam 24 Juli lalu merupakan tindakan spontan warga. Karena itu, tokoh masyarakat Baturiti berharap polisi memberikan keringanan hukuman terhadap 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pengalaman dari 4 bulan terakhir niki ada 16 TKP kehilangan. Mungkin lebih dari 100 ayam sudah kita. Terakhir yang kita kehilangan 18 ekor niko tanggal 15 Juli. Yang tidak bisa melihat kondisi secara langsung, tetapi itulah yang terjadi di warga Titiang. Artinya banyak TKP sudah, tetapi sangat disayangkan nih. Artinya hal ini bisa terjadi dan kami pun tidak membenarkan ada penghakiman massa dan perbuatan mencuri itu adalah jelas-jelas sudah melanggar hukum nih. Spontanitas saja sebenarnya Pak? Itu spontanitas Pak. Atau untuk membela diri Pak? Membela diri dan spontanitas. Dan harapan kami bisa diringankan. Untuk hukumannya proses tetap proses. Dan bisa cepat selesai, clear. Psikolog forensik Reza Indragiri menyatakan aksi main hakim sendiri atau vigilanti merupakan salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Bahwa lewat aksi-aksi yang sebetulnya salah semacam ini, masyarakat mencoba memastikan bahwa tidak ada satu jengkal tanah pun yang vakum hukum. Kepastian, kemanfaatan, bahkan mungkin dalam definisi masyarakat keadilan, tetap bisa diciptakan betapapun kehadiran otoritas penegakan hukum tampaknya jauh panggang dari api. Dari waktu ke waktu memang vigilante dianggap memiliki hubungan yang terbalik dengan kepercayaan terhadap otoritas penegakan hukum. Artinya, semakin rendah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas penegakan hukum, maka hitung-hitungan di atas kertas aksi vigilante akan marak. Sebaliknya, ketika kepercayaan masyarakat terhadap otoritas penegakan hukum berada pada titik yang optimal, maka kita patut berharap bahwa aksi vigilante akan turun. Tapi tadi saya katakan, ternyata ketika masyarakat melihat bahwa ada ruang-ruang yang vakum hukum, masyarakat mengambil inisiatif dengan melakukan aksi vigilante, tidak serta-merta juga kita katakan itu sebagai hal yang sungguh-sungguh buruk. Itu salah ya. Tapi apakah ada manfaat yang terbangun di masyarakat? Harus saya katakan ya. Ini juga satu tambahan manfaat lagi. Bahwa hingga derajat tertentu, aksi vigilante justru akan memunculkan efek jera. Paling tidak di lingkungan setempat. Efek jera langsung yaitu tentu saja pelaku berpikir ulang untuk mengulangi perbuatan jahatnya. Dan efek jera langsung adalah bagaimana orang-orang tidak akan meniru perbuatan serupa. Kalau kita bicara apakah ini berada di koridor hukum, gamblang, kasat mata bisa kita saksikan bahwa ini aksi di luar hukum. Kasus di Tabanan, Bali ini bisa menjadi perhatian semua pihak. Aparat hukum jangan terlambat hadir karena warga bisa mengambil alih peran penegakan hukum. Namun jika massa memutuskan siapa yang bersalah dan memberikan hukuman, seringkali akan berakhir dengan tragedi. Tim Liputan, Kompas TV.